Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa dalam kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Eka Buji Widianto, saya dosen STEMIK MDB Palembang. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas tentang namanya, yaitu tentang mini komputer. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang Raspberry Pi. Nah, apakah itu Raspberry Pi? Semacam makanan? Bukan. Oke. Raspberry Pi pada awal kemunculannya itu dibuat oleh beberapa mahasiswa dari Cambridge University di Inggris. Nah, mereka membuat ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa kebanyakan anak-anak di Inggris itu tidak diperkenalkan dengan pemrograman, terutama untuk pemrograman berbasis perangkat keras dari dini. Berawal dari situ, maka dibuatlah Raspberry Pi versi yang pertama, kedua, lalu sampai yang terakhir ini Raspberry Pi versi 2. Nah, awal mulanya tahun 2006, Raspberry Pi versi 1 muncul. Untuk ukurannya tidak sekecil yang sekarang ini, lalu direvisi lagi tahun 2008 dikarenakan tahun 2008 seperti kita lihat sekarang, mobile gadget sudah bermunculan banyak sekali, prosesor mobile juga sudah banyak bermunculan, maka mulai tahun 2008 Raspberry Pi mempergunakan prosesor mobile yang tadinya bukan prosesor mobile, sehingga lebih compact dalam ukuran, dan selain itu fiturnya juga lebih lengkap. Yang tadinya memang pertama kali Raspberry Pi itu agak keteteran dalam hal multimedia, maka dengan kemunculan Raspberry Pi versi 2 ini, multimedia sekarang bukan menjadi suatu hal yang boleh dikatakan membosankan untuk Raspberry Pi yang sekecil ini. Dari tahun 2008 itulah Raspberry Pi mulai berevolusi kalau buat kesan seperti itu, mulai dari prosesor yang single core dengan memori yang kecil hanya 256 MB, lalu berubah menjadi prosesor single core masih, RAM-nya ditambah 512 MB. Setelah itu muncul yang terakhir menggunakan prosesor quad core dengan memori yang lebih besar 1 GB. Oke. Raspberry Pi merupakan sebuah mini komputer dengan kemampuan komputasi setara dengan smartphone berbasis ARM ataupun Android yang biasa Anda pergunakan. Nah, lalu apakah keuntungan Anda menggunakan Raspberry Pi? Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa isian daripada Raspberry Pi itu sendiri. Oke, Raspberry Pi, kita lihat dari ukurannya seukuran kartu kredit yang biasa Anda pergunakan ataupun kartu ATM yang Anda pergunakan. Jadi ukurannya sangat compact dan kecil. Terus sekarang kita lihat yaitu prosesornya. Nah, prosesor daripada Raspberry Pi versi yang kedua, ini versi yang terakhir, itu dia adalah berbasis quad core ARM 1 GHz. Jadi Anda punya kemampuan processing setara dengan smartphone Anda dengan harga 1,5 jutaan itu. Nah itu. Terus untuk memorinya, maka untuk Raspberry Pi versi 2 dia menggunakan memori sebesar 1 GB yang terletak yaitu di bagian belakangnya ini. Jadi yang kita lihat di sini itu adalah chip memorinya. Itu. Nah, chip memori ini sebesar 1 GB ini sudah lebih dari cukup untuk melakukan berbagai macam komputasi, mulai dari komputasi yang sederhana, ringan, sampai komputasi yang cukup berat, misalnya untuk image processing ataupun video processing, sound processing, semuanya bisa di-handle oleh si Raspberry Pi versi 2 ini. Nah, untuk perbedaannya dengan versi yang sebelumnya, yaitu terletak pada bahwa untuk versi sebelum Raspberry Pi versi 2 itu memorinya hanya 512 MB, bahkan ada yang cuma 256 MB. Oke, jadi ini adalah memorinya 1 GB, sudah cukup untuk berbagai macam aplikasi maupun program yang akan dimasukkan ke dalam si Raspberry Pi versi 2 ini. Nah, untuk storage ataupun media penyimpanan, baik untuk sistem operasinya maupun data-datanya, maka Raspberry Pi versi 2 dia menggunakan yaitu slot micro SD. Slot micro SD ini bisa Anda
pasangkan dengan micro SD ukuran berapa giga pun yang Anda mau juga bisa. Itu. Jadi dia sudah mengadopsi storage yang terkini, jadi memudahkan Anda untuk membuat program selain dengan ukuran storage yang lebih kompak dan lebih kecil. Oke, sekarang kita akan melihat apa saja port yang disediakan oleh port Raspberry Pi versi 2 ini. Oke, yang pertama untuk port komunikasi, Raspberry Pi versi 2 menyediakan port LAN 100 megabit per second. Ini tidak ada perubahan dengan versi-versi sebelumnya. Terus untuk Raspberry Pi versi 2 dilengkapi dengan 4 buah port USB versi 2. Jadi Anda bisa memasangkan banyak USB device ke dalam Raspberry Pi versi 2 ini daripada Raspberry Pi versi sebelumnya yang hanya memiliki 2 port USB saja. Oke. Itu untuk port yang di bagian sisi sini. Nah, sekarang kita lihat port untuk yang di bagian sisi lainnya. Oke. Nah, untuk yang bagian di sini, maka kita bisa melihat bahwa si Raspberry Pi ini dia memiliki namanya yaitu port RCA. Port RCA ini dia merupakan keluaran untuk audio dan video, tapi berbasis RCA, bukan digital. Nah, perbedaannya dengan Raspberry Pi versi sebelumnya, bahwa untuk yang Raspberry Pi versi 2 ini, untuk port keluaran audio dan video digabung dalam satu jack yang sama. Jadi Anda membutuhkan konektor RCA yang khusus. Itu. Bisa menggunakan konektor RCA Apple, ataupun Anda bisa menggunakan konektor RCA yang custom. Nah, untuk konektornya sudah dijual banyak di toko-toko audio, video, elektronika juga tersedia banyak. Oke, terus yang selanjutnya di sini kita bisa lihat ini adalah port untuk display digital atau sering kita sebut sebagai HDMI. Nah, HDMI untuk Raspberry Pi mendukung sampai resolusi 1920 pixel kali 1080 pixel. Jadi Anda sudah bisa menghadirkan ataupun memainkan film konten high definition menggunakan Raspberry Pi versi 2 ini. Oke. Terus yang selanjutnya kita lihat untuk micro USB ini dipergunakan sebagai port untuk cakup daya si Raspberry Pi portnya ini. Jadi kita bisa mempergunakan bagi Anda yang memiliki adaptor HP ataupun adaptor lainnya dengan kekuatan misalnya 2 ampere, maka dengan colokan micro USB Anda bisa mempergunakan adaptor tersebut sebagai power supply untuk port Raspberry Pi. Nah, selain itu Anda juga bisa mempergunakan yaitu portable power supply, misalnya power bank Anda misalnya yang bisa Anda bawa kemana-mana, maka Anda memiliki sebuah sistem mini PC yang portable yang bisa Anda pakai untuk dimanapun dan siap untuk Anda program maupun Anda manipulasi. Oke, sekarang kita akan lihat apakah kelebihan daripada si Raspberry Pi versi 2 ini. Nah, yang pertama dari dimensinya yang kecil, mungil, maka Anda bisa membuat sistem komputer yang tentu saja hemat ruang atau space-nya kecil. Oke, terus yang selanjutnya, karena ukuran yang kecil ini, maka komponen yang dibutuhkan juga kecil, maka otomatis power yang Anda butuhkan juga sangat minimal. Jadi hemat power, hemat daya. Bahkan Anda bisa mencatu ataupun menyuplai daya ke Raspberry Pi ini menggunakan semisal power bank Anda. Oke, untuk kekurangan Raspberry Pi versi 2 ini dari sekian banyak yang kami alami, yaitu bahwa untuk konektor micro SD card-nya itu dia kalau terlalu banyak untuk di eject ataupun di insert lagi, maka umumnya dia menjadi lemah sehingga SD card-nya tidak bisa masuk lagi ataupun bahkan dia tidak bisa tertahan lagi. Nah, itu salah satu yang menjadikan Raspberry Pi versi 2 ini agak rentan untuk bagian storage-nya. Nah, selain itu untuk power supply-nya karena dia menggunakan konektor micro USB, maka untuk kebutuhan yang
ekstrim misalnya itu agak merepotkan. Betul. Yang terakhir, bahwa Raspberry Pi ini merupakan satu perangkat keras yang open source. Tidak cuma perangkat kerasnya, software juga open source. Artinya Anda dapat mengkustomisasi berbagai macam perangkat lunak yang bisa Anda tanamkan dalam Raspberry Pi ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi bagi Anda yang suka desktop, maka Anda bisa install desktop apapun. Bagi Anda yang suka misalnya melakukan pekerjaan kantor, maka Anda bisa menginstal perangkat lunak misalnya LibreOffice untuk Anda bisa misalnya mengetik atau membuat presentasi ataupun yang lainnya. Nah, bagi Anda yang suka multimedia, misalnya memainkan film, high definition, audio, maka berbagai macam player audio video sudah disupport oleh Raspberry Pi versi 2 ini.